Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Kaisar Naga, mari kita memasuki reruntuhan. Meskipun reruntuhan ini telah ditempati oleh monster darah bertahun-tahun lamanya, tetapi mereka tidak dapat menyerap benda-benda dari benua Dodi ini. Bisa dikatakan reruntuhan ini terdapat banyak sesuatu yang sangat menguntungkan kita. Saya harap Kaisar Naga membawa semua anggota untuk memasuki reruntuhan ini. Jika menemukan peluang untuk meningkatkan kekuatan tempur, maka itu menjadi sesuatu yang sangat baik bagi kita. Kaisar Naga juga tahu bahwa benua ini masih terancam oleh musuh dari dunia Dewa Darah, oleh karena itu kita harus memperkuat fondasi kita untuk mempertahankan benua ini, ucap Sioyan. Kaisar Naga hanya tertegun saat mendengar semua perkataan Sioyan. Dia juga sangat yakin dengan ramalan leluhur Su bahwa sosok manusia di depannya merupakan penyelamat dari benua ini, saudara Sioyan. Karena Anda sudah mengatakan seperti itu, maka saya akan memerintahkan anggota suku Naga untuk memasuki reruntuhan, ucap Kaisar Naga. Setelah semua anggota suku Naga dan kelompok Sioyan memasuki Bahtera bersama, mereka perlahan-lahan menelusuri reruntuhan. Saat kelompok Sioyan melihat Kaisar Naga, mereka menyapa dengan hormat. Sekarang kita telah menjadi keluarga, oleh karena itu sangat tidak cocok jika kalian memanggil saya Kaisar Naga. Kalian semua bisa memanggil saya Long Sitian, ucap Kaisar Naga yang bernama Long Sitian. Apakah Anda tahu bahwa Long Yan juga merupakan seorang naga, ucap Sioyan tersenyum. Saat merasakan nafas Long Yan, Long Sitian sedikit terkejut. Oh, dari apa yang saya rasakan anak ini memiliki nafas naga, namun mengapa dia bukan berasal dari suku naga? Ini benar-benar keajaiban, ucap Long Sitian. Long Yan adalah 9 naga guntur emas yang terlahir di lembah petir. Meskipun dia lahir tidak seperti suku naga pada umumnya, tetapi Long Yan bisa dianggap sebagai setengah suku naga, ucap Sioyan. Long Sitian mengulurkan tangan untuk merasakan energi pada tubuh Long Yan. Ini, sebenarnya keberadaan yang sangat langka. Di masa depan saya akan membawa Anda ke suku naga. Suku naga memiliki kolam darah naga yang telah disimpan selama jutaan tahun. Mungkin Anda dapat menemukan keberuntungan dan memiliki tubuh naga sepenuhnya, ucap Long Sitian. Long Yan sangat tertegun dengan kata-kata Long Sitian. Jika dia bisa memiliki sepenuhnya tubuh naga, maka dia bisa menjadi sangat kuat. Long Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan gembira. Setelah itu Long Sitian menoleh ke Sioyan lalu berkata lagi, saudara Sioyan, ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada Anda, ucap Long Sitian. Oh, mengapa Anda masih sungkan, tolong katakan, ucap Sioyan. Di sekitar area ini terdapat reruntuhan yang ditinggalkan oleh leluhur suku naga, oleh karena itu saya ingin memimpin anggota suku naga untuk memasukinya dan mencari peninggalan dari leluhur kami, saudara Sioyan. Saya tidak dapat menemani Anda menelusuri reruntuhan lebih dalam. Sebagai gantinya saya akan memberikan peta untuk menunjukkan semua detail tentang reruntuhan ini. Di dalam peta terdapat tanda untuk memindai lokasi penting di reruntuhan ini. Itu pasti sangat membantu saudara Sioyan, ucap Long Sitian memberikan sebuah peta dengan sinar cahaya hijau. Karena Anda sudah memutuskan seperti itu, maka saya tidak bisa menahan Anda. Semoga Anda dapat menemukan keberuntungan yang besar. Saya akan memberikan potongan batu giok ini kepada Anda. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, Anda dapat menghancurkannya dan saya akan bisa merasakan keberadaan Anda, ucap Sioyan. Long Sitian menerima batu giok yang diberikan oleh Sioyan lalu turun dari Bahtera. Setelah itu Sioyan mempelajari peta dan memutuskan untuk pergi ke sisi timur. Setelah beberapa saat Sioyan dan kelompoknya melihat sebuah pemandangan kota besar. Namun kota besar ini sudah menjadi reruntuhan dan menjadi kota mati. Pada waktu itu kota ini disebut sebagai kota suci dan merupakan kota terbesar di benua Dodi. Kota suci ini juga telah mengumpulkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di daratan Dodi. Namun kota yang dulunya penuh kehidupan sekarang hanya menjadi reruntuhan setelah bencana kuno.
Lubang cacing di sini tidak lagi tersedia dan sangat sulit untuk bergerak dengan cepat, ucap Sioyan mengerutkan kening. Setelah itu dia terus mengamati peta dan tiba-tiba ekspresinya berubah, itu karena dia melihat sebuah jalan yang terhubung dengan banyak tempat yang ditandai di permukaan peta. Dan lubang cacing di kota Jusen juga memiliki logo yang sama. Ada lubang cacing di tengah-tengah, mungkinkah ini juga memiliki metode teleportasi, gumam Sioyan. Setelah itu dia menoleh ke kelompoknya dan segera memberikan instruksi untuk berpencar. Sioyan mengarahkan masing-masing orang ke reruntuhan yang sesuai dengan karakter masing-masing. Seperti Siozan pergi ke tempat reruntuhan yang dulunya adalah medan tempur harimau kuno. Sedangkan King Muer pergi ke reruntuhan yang pernah ditinggali oleh ras iblis. Reruntuhan ini bisa dikatakan reruntuhan paling besar yang ada di benua Dodi. Selain itu, ini sudah menjadi kota kosong yang tidak mungkin ada bahaya yang terjadi. Oleh karena itu Sioyan tidak terlalu khawatir dan lebih baik membiarkan mereka pergi dan menemukan peluang yang cocok bagi mereka. Setelah Sioyan mengatur semuanya dengan benar, dia segera membungkus kerumunan dengan kekuatan yang tak terlihat, yang dapat melindungi semua orang dari serangan air laut. Mereka mulai bergerak dan meninggalkan bahtera masing-masing. Keuntungan apa yang dapat mereka temukan di reruntuhan tergantung pada keberuntungan mereka sendiri. Sioyan meninggalkan bahtera dan tenggelam ke dasar laut. Meskipun dia sudah menyelam dengan sangat jauh, namun jalan-jalan di sini masih sangat jelas. Sesaat kemudian Sioyan melihat adanya sebuah plakat besar yang menggantung miring dengan 3 karakter. Tetapi warnanya telah lama pudar dan ditutupi dengan tanaman air. Setelah itu Sioyan memandang sebuah pagar gerbang besi yang sudah benar-benar busuk. Sioyan segera melayang dan terbang masuk melalui pagar busuk itu. Tumbuhan akuatik yang lebat hampir sepenuhnya menghiasi tempat ini dan sepenuhnya menutupi penampilan. Sioyan menggunakan kekuatan jiwanya dan terus mengidentifikasi area di sekitar sampai dia mencapai alun-alun. Sebagian besar daerah sekitarnya mulai gelap, hanya beberapa tanaman laut mengeluarkan cahaya-cahaya redup. Di alun-alun terdapat sebuah bola besar yang mulai terlihat samar-samar, tetapi pada saat ini bola itu juga ditutupi dengan rumput laut. Sioyan tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa benda itu, dia mengira benda itu hanya hiasan dan matanya segera berpaling dengan tidak peduli. Tiba-tiba bola itu mengeluarkan suara dan memancarkan cahaya biru. Pada saat yang sama arus yang kuat terpancar dan menyingkirkan semua rumput laut yang menutupi bola itu. Baru kemudian mengungkapkan penampilan bola yang sebenarnya. Sioyan terkejut dan segera berbalik melihat bola itu. Tiba-tiba dia memiliki perasaan yang sangat akrab. Sioyan pernah melihat benda ini sebelumnya. Itu merupakan bola kristal yang sama dengan milik leluhur Su ketika dia berada di dalam perut ikan raksasa. Ini sebenarnya mata langit berbintang yang bisa memproyeksikan masa depan yang dimiliki leluhur Su. Namun mengapa tiba-tiba benda itu ada di sini, gumam Sioyan. Mata langit berbintang ini hampir sama dengan milik leluhur Su, satu-satunya perbedaan adalah mata langit berbintang yang sekarang jauh lebih besar. Ketika Sioyan yang memalingkan muka, tiba-tiba dia merasakan jiwanya tersedot. Dan dia sekarang menggelengkan kepalanya dan menstabilkan pikirannya. Benda yang aneh, bisakah benda ini mengintip ke masa depan, ucap Sioyan. Sioyan mendekati mata langit berbintang yang berisi ribuan bintang. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ribuan bintang ini secara teratur digabungkan untuk membentuk mata. Ketika Sioyan mendekati lagi, dia bisa merasakan kekuatan hisap yang dipancarkan jauh lebih kuat, itu secara ekstrim menyedotnya ke mata langit berbintang. Sioyan terkejut dan segera bangkit untuk melawan, tetapi tidak peduli bagaimana Sioyan melawan, ia masih terus terperangkap ke dalam pusaran itu. Bahkan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Sioyan merasakan pusing dan kemudian perlahan-lahan membuka matanya. Pemandangan yang dia lihat adalah banyak gambar yang terputus-putus. Telapak tangan Sioyan menyentuh prasasti batu ajaib dan tiba-tiba gambar berubah menjadi pegunungan binatang ajaib. Di dalam pegunungan binatang ajaib terlihat seorang pria dan wanita saling berpelukan. Dan pipi kedua belah pihak itu sama-sama berwarna merah. Kedua orang itu secara alami adalah adegan Sioyan waktu pertama kali bertemu dengan Yun Yun di pegunungan binatang ajaib.
Menyaksikan adegan ini Xiaoyan merasa bahwa itu terjadi baru kemarin. Namun faktanya itu sudah berlalu dalam puluhan tahun lamanya. Gambar itu masih berkedip-kedip, ini adalah kenangan dari Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat pemandangan ini hatinya tergerak, wajahnya penuh penyesalan, dan kemudian dia tersenyum yang bercampur sedih untuk sementara waktu. Xiaoyan menghela nafas dan sangat merindukan kampung halamannya termasuk semua keluarganya dan masa lalunya. Meskipun saya enggan namun saya tidak punya kesempatan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan ayahku dan kedua kakak laki-lakiku, ucap Xiaoyan. Xiaoyan merasa bahwa jiwanya menjadi sasaran kekuatan dan penindasan yang kuat, itu yang membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman. Tetapi perasaan ini hilang begitu saja, tiba-tiba dunia depan Xiaoyan berubah menjadi langit yang ceria dan cerah, bahkan tidak ada awan yang bisa dilihat. Dan ada segala macam tepuk tangan yang meriah. Xiaoyan sangat terkejut dengan perubahan pemandangan ini, dia sangat jelas merasakan bahwa ini adalah nyata. Xiaoyan terus mengamati sekelilingnya dan berkata, ini adalah kota suci sebelum bencana kuno terjadi, ucap Xiaoyan saat melihat kota yang ramai dipenuhi dengan orang-orang ini. Pada saat ini tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Xiaoyan. Saya menyapa Kaisar Penolong, ucap suara itu. Xiaoyan segera melihat sumber dari suara itu. Ketika dia menemukannya dia terkejut setelah melihat bahwa sosok ini adalah kura-kura yang berubah menjadi bentuk manusia. Itu adalah leluhur Su yang ditemuinya ketika di dalam perut ikan raksasa. Tetapi leluhur Su yang dilihat Xiaoyan saat ini masih sangat muda. Imam besar, ini sebenarnya Anda, ucap terkejut Xiaoyan. Kaisar penyelamat memanggilku imam besar, aku masih jauh dari tingkat imam besar. Orang-orang dari Dewa Dara akan segera berada di sini. Aku juga berharap bahwa Kaisar Penolong dapat menyelamatkan suku saya dan benua Dodi, diucap leluhur Su berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan tertegun dengan pernyataan ini, dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Meskipun sekarang orang ini jauh lebih muda, namun orang ini adalah imam besar leluhur Su. Xiaoyan sekali lagi melihat sekeliling kota suci ini yang masih di daratan. Setelah itu dia melihat lagi pada imam besar yang tampak muda. Tampaknya saya dibawa ke benua Dodi sebelum bencana kuno terjadi, ucap dalam hati Xiaoyan. Setelah itu dia memandang imam besar lalu berkata, bagaimana saya akan menyelamatkan benua Dodi dan suku Anda, tanya Xiaoyan. Kaisar Penolong bisa pergi untuk mengikuti saya, pada saat itu Anda hanya perlu mengaktifkan formasi dan Anda dapat melindungi kehidupan, ucap imam besar berkata dengan sungguh-sungguh kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan hanya terus mengikuti imam besar yang memimpin jalan. Imam besar membawa Xiaoyan ke lubang cacing yang belum dia temukan sebelumnya. Dan kemudian dia dan imam besar berteleportasi ke hutan lebat. Xiaoyan melihat sekelilingnya dan tampaknya dia sangat akrab dengan tempat ini. Dengan kata lain, ini adalah tempat yang dia lihat sebelumnya. Kaisar Penolong, ayo ikuti aku, ucap imam besar memandang Xiaoyan yang masih melihat sekelilingnya. Xiaoyan mengangguk lalu mengikuti imam besar. Sesaat kemudian dia melihat sebuah gua di lautan hijau. Gua ini sangatlah besar, bahkan Xiaoyan belum pernah melihat ada gua sebesar ini. Apakah ini dunia binatang ajaib, ucap terkejut Xiaoyan. Imam besar yang melihat Xiaoyan terkejut dia segera bereaksi dan berkata, keluarga Warkap juga berada di kota suci ini. Mereka adalah salah satu pasukan utama di benua Dodi. Sekarang kita akan memasuki gua ini dan menunjukkan tentang formasi yang rusak kepada Anda, ucap imam besar. Xiaoyan mengangguk dan tidak berbicara, dia terus berjalan dengan imam besar sampai mereka mencapai gua. Ayo pergi, tempat yang akan kita tuju ada di bawah gua. Anda dapat yakin bahwa tidak akan ada bahaya, ucap imam besar. Xiaoyan mengangguk dan terbang ke dasar gua dengan imam besar. Setelah memasuki bagian bawah gua, apa yang dilihat Xiaoyan benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Di dalam bawah gua ini sangatlah luas dan dipenuhi dengan cahaya-cahaya yang sangat terang. Dinding-dinding gua di sekitarnya memancarkan cahaya yang kuat dan menerangi seluruh gua. Terlihat lubang-lubang kecil di sekitar dinding yang diatur dengan sangat rapi. Dan masing-masing lubang memiliki sosok ras Warkap yang berdiri di atasnya. Sosok itu memancarkan napas yang kuat. Xiaoyan dapat merasakan bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan Daoxian.
Bahkan banyak yang lebih kuat dari itu, salah satu dari sosok itu berkata ketika melihat Xiaoyan. Apakah ini mukjizat imam besar dengan membawa seseorang manusia ke sini? Bisakah kita benar-benar mengandalkan orang ini, ucap sosok itu. Kamu tidak perlu meragukan imam besar, prediksi imam besar tidak mungkin salah. Jawab dari sosok lainnya. Ya, saya juga berharap begitu, ucap sosok sebelumnya. Munculnya Xiaoyan segera menyebabkan kegemparan di gua. Percakapan itu tidak ada habisnya, di gua yang besar ini setidaknya puluhan ribu orang ditampung. Kekuatan semua orang sangat kuat, hati Xiaoyan seperti terjepit ketika melihat banyaknya keberadaan yang sangat kuat di sini. Prediksi imam besar sepertinya selalu membimbing Xiaoyan. Dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah catur dan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan Xiaoyan hanyalah salah satu bidak catur dari permainan ini. Imam besar berkata kepada Xiaoyan, Kaisar penolong, dengan catur ini mungkin sekarang Anda sudah bisa menebaknya, ucap imam besar. Jika Anda membiarkan saya menjadi bidak catur atas belas kasihan saya tidak akan begitu mudah untuk dimanipulasi, tetapi saya ingin mendengar siapa lawan saya dalam permainan catur ini, ucap Xiaoyan memandang imam besar di depannya dengan tenang. Imam besar itu berusaha keras untuk menarik Xiaoyan ke dalam permainan caturnya, dan dia pasti sudah merencanakannya. Melawan Anda adalah dunia Dewa Darah, dan malapetaka akan datang. Benua Dodi hari ini tidak bisa menjadi lawan dunia Dewa Darah, karena itu kita harus mundur dari keuntungan kecil untuk melindungi situasi keseluruhan. Jika kita tidak melakukan ini, kita akan benar-benar terperangkap dan tidak akan mungkin untuk berbalik. Di babak ini Anda adalah kuncinya. Anda adalah kemenangan keseluruhan, ucap imam besar memandang Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Di sini ada banyak orang yang lebih kuat daripada saya. Xiaoyan tidak dapat mengambil tanggung jawab ini, ucap Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia tahu bahwa di sini ada banyak keberadaan yang lebih kuat darinya. Namun imam besar menunjukkan kepada Xiaoyan adalah kunci kemenangan permainan ini. Jelas itu membuat Xiaoyan secara alami sedikit bingung. Kaisar penolong, apakah Anda masih tidak mengerti, ucap imam besar memandang Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Setelah itu dia mulai menjelaskannya, karena Anda adalah penguasa benua ini maka Anda akan berhasil. Saya tahu bahwa Anda memiliki 3 keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Anda. Jika Anda berjanji kepada saya maka saya bisa memberikan Anda beberapa lagi di sini. Ini adalah tentang nasib daratan Dodi di masa depan. Oleh karena itu Anda masih ingin berpikir 2 kali, ucap imam besar. Tidak penting apakah saya setuju atau tidak, pada saat ini saya telah menjadi salah satu bidak catur dan tidak akan ada jalan keluar, ucap Xiaoyan segera memandangi membesar tanpa khawatir. Dengan penuh perhatian imam besar tersenyum canggung lalu mengangguk pelan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan sekarang tidak kuat, jika dibandingkan dengan mantan penguasa Dodi dan dunia Dewa Darah. Tetapi suatu hari nanti dia tahu bahwa Xiaoyan akan melampaui segalanya. Berpikir sampai di sini imam besar membungkuk kepada Xiaoyan lalu berkata, terima kasih Kaisar penolong, tetapi untuk sekarang saya membutuhkan bantuan Anda untuk mengaktifkan formasi. Semua orang di sini adalah eksistensi tertinggi di benua Dodi. Ketika sangat krisis di masa depan, kekuatan ini cukup untuk muncul kembali di benua dan berperang bersama Anda, ucap imam besar. Xiaoyan terkejut dan segera memandangi puluhan ribu orang di dalam gua. Pada detik ini Xiaoyan memahami bahwa imam besar ingin menyembunyikan semua puluhan ribu orang ini. Dengan begini ketika bencana kuno terjadi orang-orang kuat di sini bisa menghindari pembantaian dari Dewa Darah. Itu untuk mempertahankan kekuatan dan menunggu hari kebangkitan dan pembalasan. Di gua di pintu masuk puluhan ribu sosok berdiri di setiap pintu masuk. Mereka semua sedang menonton Xiaoyan di bagian bawah gua. Sebagian besar mata mereka menghina dan bahkan beberapa dari mereka memandang remeh Xiaoyan. Ini membuat Xiaoyan sangat tidak nyaman, kurasa orang-orang ini tidak perlu bantuanku, ucap Xiaoyan mendengus dingin saat merasakan keraguan di mata semua sosok itu. Xiaoyan mengangkat satu tangan dan semua api surgawi muncul, setelah itu roh hantu dan segel roh juga muncul di tubuhnya. Mereka 3 keajaiban dunia melayang di sekitar tubuh Xiaoyan dengan indah.
Semua mata yang awalnya dipenuhi dengan kesombongan pada saat ini berubah menjadi keterkejutan. Dan wajah semua orang penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Puluhan api langit berputar di sekitar Xiaoyan dengan sangat indah, itu disertai dengan warna yang berbeda-beda. Di balik keindahan ini memancarkan perasaan panas yang menakutkan. 3 keajaiban di tangan Xiaoyan adalah peringkat tinggi dan tingkat rendah. Tapi semua memiliki fungsi yang sangat istimewa, di antara puluhan ribu mata di gua hampir semuanya menatap Xiaoyan dengan takjub. Bukan karena orang-orang ini tidak memiliki 3 keajaiban tetapi 3 keajaiban mereka tidak akan melebihi 3. Sedangkan sekarang orang yang mereka lihat memiliki puluhan dari 3 keajaiban dunia. Dan bahkan peringkat yang dimiliki oleh Xiaoyan jauh lebih tinggi dari milik mereka. Orang ini, sebenarnya memiliki 3 keajaiban sekaligus, bagaimana mungkin dia bisa menempatkan 3 keajaiban dunia pada satu tubuh, ucap salah satu sosok yang kuat dari mereka. Orang ini tidak hanya memiliki 3 keajaiban, tetapi masing-masing dari 3 keajaiban memiliki jumlah yang begitu banyak. Jika saya tidak salah yang ungu adalah segel emas yang berada di peringkat kelima, jawab dari sosok itu, bahkan Jingwu 7 warna di peringkat pertama dan kedua ada di tangan orang itu. Bagaimana ini mungkin, ucap seruan dari sosok itu, suara-suara seruan dan keterkejutan terus terdengar di dalam gua. Mata yang semula memandang Xiaoyan dengan penuh kesombongan itu benar-benar hilang. Pada saat ini mereka melihat Xiaoyan berubah dari kaget menjadi iri. Dan pada akhirnya ada kekaguman besar yang muncul. Kaisar penolong, pada kenyataannya tindakan ini tidak perlu, waktu akan membuktikan kepada mereka, ucap imam besar itu tersenyum. Dia secara alami memahami bahwa tujuan Xiaoyan menunjukkan 3 keajaiban adalah untuk mencegah orang-orang yang berpikiran sombong itu menghilang. Aku tidak suka dengan orang yang merasa paling kuat. Karena Anda memilihku maka saya harus membiarkan semua orang mematuhiku, ucap Xiaoyan mendongak sedikit. Meskipun ada terlalu banyak pria kuat yang lebih baik darinya. Tetapi Xiaoyan saat ini ladang sumber abadi yang terkuat. Matanya melirik ribuan orang dengan paksaan yang kuat. Dan orang-orang yang ribut itu langsung terdiam. Mulai sekarang konsolidasi pembunuhan dan penghinaanmu, jika situasi ini muncul kembali hari ini, aku akan membunuh siapapun kamu, ucap Xiaoyan mendengus dingin. Setelah kata-kata Xiaoyan selesai tidak ada seorang pun di gua yang berani memiliki setengah kalimat. Pada saat ini tidak ada yang berani berkata apapun lagi tentang Xiaoyan. Terima kasih udah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.